Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Tips menghemat baterai di Google Pixel 3a yang sudah saya pakai kurang lebih mau 1 bulanan. Yang pertama saya lakukan adalah kita langsung menuju menu setting ke tampilan. Nah, ini bagian pertama yang selalu saya perhatikan ketika mau menghemat baterai ya. Yang pertama, jika HP kalian layarnya itu termasuk AMOLED, POLED, nah saya sih sarankan menggunakan tema gelap, baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, kalau di siang hari, kenapa saya sarankan untuk pakai tema gelap? Karena itu akan lebih menghemat baterai, di mana warna hitamnya ini tidak memakan banyak konsumsi baterai di layarnya ya. Jadi kalian bisa pilih tema gelap ini. Lalu berikutnya adalah kalian bisa pilih yang warna ya, tipe warnanya nih. Kalau saya pakai yang alami. Sebenarnya ada yang adaptif ya, tapi saya kurang suka karena saturated banget. Nah, ini jadi warnanya tuh kinclong banget ya, gonjreng banget lah. Nah, kalau yang ditingkatkan sebenarnya oke sih, nggak begitu saturated, cuman saya lebih prefer ke alami. Hal ini saya meyakini bahwa bisa menghemat baterai ya, meskipun tidak 100% benar, tapi ini yang saya lakukan supaya kalian bisa menerapkan di HP kalian. Lalu kita pergi ke layar kunci nih. Ya, di layar kunci itu ada namanya tampilan always on display. Seperti ini ya, kalau diaktifkan. Nah, kalian coba kunci layarnya. Nah, tampilan ini memang kalau di layar AMOLED atau POLED itu sebenarnya nggak terlalu memakan daya baterai. Karena yang nyala aja nih yang bisa memakan baterai. Jadi kan hanya hurufnya aja nih. Jadi bagian yang gelap ini layarnya mati. Nah, jadi nggak akan memakan baterai terlalu banyak. Cuman karena saya sadar diri ini HP bukan HP baru, termasuk HP bekas yang mungkin pemakaian sebelumnya juga saya nggak tahu historinya bagaimana. Nah, maka dengan mengetahui hal itu, saya langsung menonaktifkan bagian always on display-nya. Tidak perlu, jadi ya ini pilihan sih. Kalau saya nggak terlalu sering lihat HP, malah mengganggu menurut saya. Jadi pekerjaan kita nggak fokus. Lalu berikutnya adalah untuk menggantikan always on display, saya mengaktifkan double tap to wake atau ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Misalnya kayak gini. Saya penasaran nih ada notif apa enggak ya, ketuk aja 2 kali. Nah, nanti kalau ada pesan WhatsApp, email, atau apapun ada di sini. Jadi kita nggak perlu menekan tombol power, dan infonya juga cukup lengkap, dan layar akan mati ketika kita sudah selesai membutuhkannya, jadi akan lebih hemat baterai. Lalu ada lagi fitur yang ini nih, angkat untuk memeriksa ponsel. Nah, ini kalau diaktifkan, nah kayak gini gambarnya ya. Jadi kalau misalnya HP tergeletak di meja, terus kita angkat, dia layarnya akan menyala. Menurut saya fitur ini cukup menguras baterai, karena kan kadang kita nggak sengaja angkat HP itu hanya untuk mainan aja, misalnya lagi kayak gini pengen pegang HP aja, bukan untuk melihat notifikasi. Tetapi kalau ini aktif, maka layarnya akan menyala, dan itu tentu akan memakan daya. Seefisien mungkin akan kita matikan, supaya nggak ada daya yang terbuang sia-sia. Lalu untuk menggantikan hal itu, kita pakai yang ini, yang aktifkan layar untuk notifikasi. Jadi kalau ada pesan masuk, layar akan aktif. Nah, jadi kan efektif tuh. Jadi nggak tiap waktu kita ngangkat HP layarnya nyala, tapi hanya ketika ada pesan masuk, misalnya SMS, WA, email, ataupun notif lainnya. Ini di bagian layar kunci. Selebihnya ini saya dapat tips ya dari grup. Nggak tahu ini bekerja atau tidak, cuman saya mematikan digital well-being nih. Kesehatan digital ini saya matikan. Nah, kelola data Anda, ini saya agak lupa ya di bagian mananya. Intinya di bagian sini saya tidak memberikan izin apapun kepada aplikasi ini, baik izin data, penggunaan notifikasi, dan lain-lain itu saya nggak mengizinkan. Coba saya cek di ini ya, di aplikasi. Nah, ini kita akan coba lihat digital well-being. Di sini kan ada nih harusnya, atau kesehatan digital. Nah, ini ya. Nah, ini saya nonaktifkan untuk notifikasi. Lalu untuk data dan ini,
Nah, ini latar belakangnya saya nggak aktifin ya. Jadi saya matikan juga. Setelah itu di penyimpanan dan cache. Nah, ini juga saya matikan juga sih di sini bagian ini. Nah, ini nih izin. Jadi tidak saya izinkan untuk apapun ya. Dia tidak saya izinkan untuk mengakses lokasi dan lain-lain. Ya, jadi ini yang saya matikan ya untuk saat ini. Jadi ya yang lainnya enggak sih. Itu saya dapat tips dari grup, nggak tahu ini efektif atau enggak, tapi saya coba aja. Siapa tahu kan berpengaruh kepada SOT yang kita dapatkan. Setelah itu untuk wallpaper nih, sebenarnya saya pengen ya pasang wallpaper yang warna hitam supaya layar AMOLED atau OLED-nya itu bekerja dengan baik. Tapi saya pasang wallpaper ini karena cukup jernih. Jadi kalau kalian mau menghemat baterai juga di bagian ini, kalian bisa pakai wallpaper warna gelap. Misalnya saya pakai aplikasi Stocky ya. Ini Stocky banyak wallpaper keren. Misalnya ini nih. Ini kan warnanya dominan hitam. Nah, ini kalau di HP-HP AMOLED itu cenderung efisien ya untuk menghemat baterai. Dan tampilannya mungkin sebagian orang suka karena jadi lebih sangar, keren gitu ya. Lalu berikutnya, tidak banyak sih yang saya lakukan untuk menghemat baterai ya. Kita coba cek di pengaturan baterainya. Untuk hari ini saya dapat di SOT ini saya agak naik turun di hari ini karena saya nggak ngecas penuh. Jadi ini 8 jam nih SOT-nya. Sebenarnya nggak ya. Mentok ini SOT yang sebenarnya saya dapatkan hanya di angka 5-6 jam aja. Mentok itu 6 jam. Ya, tapi itu untuk ukuran HP yang usianya udah cukup lama ya. Dan ini belinya second juga. Saya sih bersyukur karena masih dapat di angka segitu. Ini untuk penggunaan normal, saat ini saya bisa ngecas tuh sehari cukup 1 kali di pagi hari. Itu kalau saya kerja, itu malah lebih awet lagi karena penggunaannya hanya WA, email lagi itu aja. Itu bisa awet banget, bisa sampai malam lagi. Cuman kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, ini justru malah jadi boros karena saya bermain Mobile Legends Bang ini. Ini beda banget penggunaannya kalau kalian langsung dibuat main game dibandingkan hanya penggunaan biasa. Beda banget, SOT-nya pun biasanya mentok sampai 4 jam aja kalau kalian main game. Dan kalau aplikasi lain sih nggak begitu nyerot sebenarnya. Nih kita bandingin. Mobile Legends ini 1 jam, udah 14%, sementara Instagram yang 2 jam itu hanya 6% ya. Jadi kalau penggunaan kalian hanya sosmed kayak gitu ya enteng lah sebenarnya, nggak begitu menyerot. Nah, ini kan ada beberapa yang pakai penghemat baterai ya. Nah, ini saya sampai saat ini belum pernah sama sekali mengaktifkan penghemat baterai. Kecuali dia aktif sendiri saat berada di titik daya yang sudah saya tentukan nih kan. Nah, saya jadwalkan penghemat baterai aktif itu di 10%. Kalau baterainya udah 10% baru aktif nih. Kan ada tuh yang baterainya masih 90% tapi udah diaktifin. Sebenarnya nggak masalah, itu memang bagus. Cuman kadang kekurangannya itu minus di notifikasi yang kadang telat masuk. Jadi masuknya itu hanya saat kita nyalain HP dan terkoneksi dengan jaringan yang cukup cepat, maka dia baru masuk. Nah, kalau saya nggak pernah aktifin itu karena kadang kerjaannya itu memang butuh respon cepat ya, jadi saya nggak aktifin. Lalu berikutnya, kalau kalian memang di rumah ada WiFi atau kalian berada di kantor kalian ada WiFi atau di tempat-tempat tertentu, kalian gunakan WiFi sih. Kalau saya memang selalu pakai WiFi ya, karena di kos ada, di kantor juga ada. Jadi pulang kerja di kos dapat WiFi, pas berangkat kerja di kantor juga dapat WiFi. Jadi cukup menghemat. Itu salah satu tipsnya. Untuk kalibrasi baterai sebenarnya saya belum pernah melakukan sama sekali ya ini. Jadi cara yang saya ketahui sih dan pernah saya lakukan adalah kalian pakai aja nih HP sampai 1%, ya sampai habis lah, sampai HP ini benar-benar habis 1%, lalu matikan HP-nya. Setelah itu kalian charger dalam kondisi mati HP-nya ya. Nah, nanti kalau udah 80% kalian cabut tuh. Terus nyalakan lagi, digunakan lagi sampai habis ya 1% lagi lah, 1% atau 0%, baru kalian matikan lagi, charger sampai penuh 100%. Nah, setelah itu kalian gunakan
pola pengecasan yang normal-normal aja sambil nyala. Yang penting jangan sering gunakan HP kalian saat lagi ngecas. Itu kuncinya sebenarnya. Kunci paling penting yang kadang dilupakan oleh kita. Kadang dia punya HP yang baterainya cukup besar, 5000 mAh, 7000 bahkan mAh. Tapi kok penggunaan saya jadi terasa biasa aja dan boros. Nggak begitu terasa ukuran baterai yang besarnya gitu ya. Nah, itu kadang kebiasaan buruknya adalah kita pakainya saat ngecas gitu. Nah, itu kan mengurangi banget kesehatan baterai. Nah, oke teman-teman, itu tips yang saya pakai untuk mendapatkan SOT 5-6 jam dalam waktu seharian. Kurang lebih seperti itu. Tadi ada yang nanya juga, jadi saya kasih videonya lah biar yang lain juga tahu. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.